Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun berada, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini telah tiba di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ada satu tema yang akan kita renungkan bersama dengan judul tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali itu artinya tidak dibeda-bedakan. Semuanya mendapat kesempatan yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, apa yang kita bisa belajar? Hari ini kita akan melihat ada catatan yang istimewa bahwa Injil Yohanes mencatat Yesus datang untuk semua orang tanpa terkecuali. Yohanes 3 dan Yohanes 4 menggambarkan dengan jelas hal berikut. Meskipun kita membaca Yohanes 3, tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat, kita observasi dulu. Di Yohanes pasal 3 kita mendapat catatan tentang seorang yang datang kepada Yesus namanya Nikodemus. Sementara dalam Injil Yohanes pasal 4 kita akan bertemu dengan satu kisah di mana ada seorang wanita Samaria yang juga bertemu dengan Yesus. Perbedaan keduanya sangat jelas, sangat mencolok. Kita akan lihat dulu beberapa hal yang kita bisa observasi. Pertama, Nikodemus itu seorang Yahudi, sementara wanita ini orang Samaria. Ya, dua kondisi yang sangat berbeda. Nikodemus itu orang terpelajar, nah, sementara wanita ini tercatat tidak terpelajar. Nikodemus itu pemimpin yang berpengaruh, sementara wanita ini tidak tercatat. Ya, bagaimana keadaannya mungkin kita dapat katakan dia bukan siapa-siapa. Nikodemus seorang yang berada dari kelas menengah ke atas ya, karena dia seorang pemimpin. Nah, perempuan Samaria ini nampaknya dari kelas menengah ke bawah. Nikodemus tercatat punya moral yang baik, dia seorang pemimpin yang dipercaya. Sementara wanita ini tercatat tidak bermoral karena tercatat dia punya suami lebih dari satu. Nikodemus datang menjumpai Yesus pada malam hari. Sementara wanita ini mencari Yesus pada siang hari dengan satu referensi bahwa dia tidak ingin diketahui oleh orang-orang yang lain bahwa dia sedang mengambil air. Nikodemus berusaha mencari Yesus dengan inisiatifnya. Sementara wanita ini bahkan tidak mengenal Yesus. Tetapi kita dapat belajar bersama. Hal yang kita bisa interpretasi adalah Yesus mengasihi mereka berdua tanpa terkecuali. Ya, dia datang untuk menyelamatkan semua orang dengan semua keadaan mereka masing-masing. Jadi inilah salah satu hal yang sangat luar biasa tentang kabar baik yang Yesus bawa. Bahwa itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Satu hal yang kita dapat renungkan bersama ya, hari ini siapapun kita, mungkin kita adalah orang yang punya gelar, bahkan mungkin gelarnya lebih dari satu, pendidikannya tinggi, ya Bapak Ibu punya jabatan yang tinggi, dipercaya oleh banyak orang. Kita dalam kedudukan yang tinggi, satu pesan yang baik yang kita perlu ingat, keadaan setinggi apapun jabatan pendidikan kita, kita perlu ingat bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Dan dia dibangkitkan dari kematian supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Orang dengan jabatan setinggi apapun perlu Yesus. Sementara mungkin kita lihat hari-hari ini ada suku yang paling primitif, di hutan, terpencil, tidak punya fasilitas, sangat sederhana. Mereka pun perlu mendengar kabar baik yang sama, bahwa semua orang perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, semua orang perlu Injil Kristus, semua orang perlu diselamatkan dari dosa. Jadi ini adalah satu hal yang penting, sekali lagi tanpa terkecuali. Nah, kita kembali ke Yohanes pasal 4. Ketika Yesus kemudian berjumpa dengan wanita di Samaria ini, apa pelajaran penting yang kita bisa dapat? Yang pertama, Yesus mencari orang berdosa bahkan ketika dia tidak mencarinya. Ya, saya ingin kita melihat Yohanes pasal 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada satu catatan yang penting yang kita lihat di sana.
itu adalah satu rute yang terpendek ya dari Yudea ke Galilea, dan itu banyak digunakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi jalan itu bukan satu-satunya rute yang bisa dilewati. Tapi kalau kita melihat bahwa Yesus kemudian melewati tempat itu, setelah itu berjumpa dengan wanita ini, yang menarik yang kita lihat bahwa Yesus kemudian lebih dari sekedar hanya meminta minum. Dia bahkan mengarahkan percakapan-percakapan dengan wanita Samaria ini kepada hal-hal rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya catatan Yohanes pasal yang keempat, ya ayat 9 saya bacakan. Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, wanita ini bahkan tidak mengenal Yesus. Dia hanya mau ngambil air, melaksanakan tugasnya, mengurus urusannya sendiri. Ya, bahkan kemudian ketika Yesus minta minum, dia nggak berusaha mengenal Bapak ini siapa, ya apa yang Bapak sedang lakukan di sini, enggak. Dia hanya ingin memberikan minum. Jadi mari kita lihat Yesus ya datang kemudian duduk menggunakan kesempatan untuk kemudian membawa seseorang kepada hal-hal rohani. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Meskipun wanita ini tidak berusaha mencarinya, tidak mau tahu tentang Kristus, ya, tetapi Yesus tetap mencari orang-orang berdosa. Apa penerapan yang kita bisa belajar dari kisah ini? Hari-hari ini kita yang sudah kenal Tuhan, kita yang mengaku orang Kristen, orang percaya, mungkin kita di luar punya teman-teman yang bahkan gak mau cari, gak mau tahu tentang Kristus, yang tidak ingin tahu tentang Kristus. Apa yang kita bicarakan dengan mereka? Waktu kita duduk bersama teman-teman kita, waktu mungkin saya pakai bahasa sekarang, kita nongkrong dengan teman-teman kita, apa yang menjadi inti pembicaraan kita? Apakah kita hanya membicarakan kesenangan-kesenangan kita, hobi kita, atau bahkan membicarakan orang lain? Yesus mengajarkan, dia datang mencari orang berdosa. Hari-hari ini mungkin ada teman-teman kita, ada orang di sekitar kita yang tidak tahu tentang Tuhan, bahkan tidak mau tahu. Tapi hari ini mari kita belajar. Yesus mencari, menyelamatkan orang yang berdosa. Mungkin ada orang-orang ya yang dekat kita, ya yang kita mungkin kenal dan kita tidak, dan mereka tidak atau belum mengenal Tuhan. Mari kita belajar saat kita punya kesempatan berbicara kepada mereka. Ingatkan bahwa mereka untuk kemudian menyadari hal-hal yang rohani. Sekali lagi, tubuh hidup kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang harus diperhatikan bukan hanya tubuh, tapi hal-hal rohani. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang-orang di sekitar kita, mari kita juga membicarakan hal-hal yang sifatnya rohani. Bagaimana kita bisa dekat kepada Tuhan, bagaimana kita lebih mengenal Tuhan, bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan, sehingga kita pun jadi sama seperti Kristus. Ya, Lukas 19 ayat 10. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau kita punya kesempatan ngobrol, jangan hanya ngobrol tentang hobi, jangan hanya ngobrol tentang kesenangan, tapi mari kita juga punya pembicaraan-pembicaraan tentang hal-hal rohani. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kita punya kesempatan mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, yuk datang ke gereja, ayo ibadah, kamu kok udah lama gak ibadah, apa kabarnya, dan sebagainya. Itu akan menolong kita ya untuk juga sama seperti Yesus, menjangkau banyak orang datang kepada Yesus. Kedua, Yesus menawarkan semua orang berdosa tanpa terkecuali karunia air hidup. Yohanes pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Tetapi barang siapa itu siapa saja tanpa terkecuali minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat Yesus itu pertama mencari orang berdosa. Kedua, menawarkan air kehidupan. Ya, air hidup itu gambaran kekekalan, air hidup gambaran kesegaran, air yang hidup itu gambaran pribadi Yesus sendiri.
ya. Jadi hari ini kita lihat ya, Yesus menawarkan, mencari kepada siapapun tanpa terkecuali. Jadi ini satu pelajaran penting yang kita juga perlu dapatkan. Mungkin pada teman-teman yang baik kepada kita, kita bisa menceritakan tentang Kristus. Tapi ini juga satu tantangan. Bahkan kepada orang-orang yang menolak, yang gak mau tahu sekalipun. Mereka perlu ditawarkan ya berita sukacita, kabar baik, anugerah keselamatan. Mungkin Bapak Ibu hari ini bisa merenungkan, adakah orang-orang yang kita kenal yang mungkin selama ini bahkan menolak atau mengejek atau ya mengintimidasi kita tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru kepada mereka kita harus menawarkan kabar sukacita, membawa kabar sukacita supaya mereka dapat menerima air yang hidup, karunia keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, pelajaran yang penting ya, Yesus mencari, Yesus menawarkan air hidup, dan yang harus kita lakukan adalah kita menerima ya, mengenal Yesus dan menerima apa yang ditawarkan. Karena itu semuanya tergantung dari respon kita. Yesus sudah mencari tanpa terkecuali. Yesus sudah menawarkan tanpa terkecuali kepada siapapun. Keputusannya adalah kembali kepada siapa saja yang mau menerimanya. Karena itu Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima kepadanya dan telah memberikan kepadamu air hidup." Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mari kita ingat kembali. Kita bersyukur untuk Yesus yang hadir membawa kabar sukacita, mencari siapapun tanpa terkecuali. Itu termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk karunia Allah yang diberikan kepada siapapun juga tanpa terkecuali. Kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara. Tugas kita adalah melakukan hal yang sama seperti Yesus. Cari orang-orang yang terhilang, beri kabar yang baik sehingga mereka juga dapat mengenal siapa Yesus. Bahkan juga mereka dapat meminta air yang hidup itu supaya menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi hari ini siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengar ya renungan ini, ada dua hal yang kita perlu renungkan. Pertama, sudahkah kita menerima, mengenal Yesus dan menerima apa yang Yesus bawa, kabar baik, keselamatan, air kehidupan di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Dia, terus hidup di dalam Dia, terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, lalu lakukan hal yang kedua. Beritakan hal yang sama seperti Yesus mencari yang terhilang. Mari kita cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kemudian mari kita bawa kabar baik tanpa terkecuali kepada siapapun. Supaya banyak orang dapat mengenal Yesus, banyak orang dapat menerima Yesus. Sehingga dalam hidup mereka ada air kehidupan yang akan terus memancar. Mereka memperoleh hidup yang kekal. Ada banyak orang yang dapat diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, silakan menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tanpa terkecuali hadir bagi kami semua. Kami mau terus ada di dalam Engkau, biarlah air kehidupan itu ada dalam hidup kami, memancar sehingga kami pun sama seperti Tuhan, mencari orang-orang yang terhilang, memberitakan kabar sukacita dan akan banyak orang yang dapat dibawa kepada Yesus. Kami berdoa berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang supaya dalam hidup kami juga ada air yang hidup yang memancar dari hidup kami sehingga setiap kami pun dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bagikan kasih Tuhan, kami bagikan Injil keselamatan tanpa terkecuali kepada siapapun. Sama seperti Engkau mengasihi kami, kami pun mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengasihi dan menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Bapa dan Engkau mengasihi kami dan datang serta diam bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.